Halo, salam jumpa anak-anak. Wah, ketemu lagi dengan Paman Sam. Wah, di acara Anak Kreatif. Tentunya Paman Sam menjadi semangat ketika menemui anak-anak di Anak Kreatif ini. Kenapa? Karena anak-anak juga semangat menonton karya kreatif dan dongeng-dongeng dari Paman Sam di acara Anak Kreatif. Nah, seperti biasanya, tentu Paman Sam selalu mendongeng, membaca cerita, membaca. Wah, ini yang belum ini adalah membaca pantun dan membaca puisi. Nah, nanti satu saat anak-anak akan Paman Sam beri pengetahuan tentang bagaimana membaca puisi dan bagaimana cara membaca pantun. Kalau dulu Paman Sam sudah mengajarkan tentang membaca cerpen dan membaca dongeng. Nah, sekarang dongeng mungkin juga sudah pernah Paman Sam memberikan pelajaran tentang itu. Sekarang kita masih melanjutkan seri Abu Nawas. Nah, seri Abu Nawas ini memang sebuah cerita yang tidak pernah bosan-bosannya dari tahun lampau, zaman raja-raja sampai sekarang, entah sampai kapanpun ceritanya masih enak didengar, masih enak dibaca. Ya tentunya ini adalah kecerdikan seseorang membuat cerita, kecerdikan pujangga-pujangga atau tukang-tukang cerita membuat cerita. Nah, anak-anak juga harus begitu. Bagaimana anak-anak belajar menulis, membuat cerita yang enak didengar dan enak dibaca sepanjang masa. Nah, ini Paman Sam juga sudah mempersiapkan beberapa cerita anak-anak. Nanti akan Paman Sam minta penerbit untuk menerbitkan kumpulan cerita Paman Sam. Nah, apakah cerita Paman Sam ini enak didengar dan enak dibaca sepanjang masa? Nah, tunggu saja, nanti kalau sudah terbit Paman Sam akan beritahukan pada anak-anak semua tentang judul buku itu dan isi dari cerita itu ya. Nah, sekarang Paman Sam akan bercerita seri Abu Nawas yang judulnya Abu Nawas Bisa Bertelur. Melihat judulnya saja kita sudah penasaran anak-anak. Abu Nawas bisa bertelur. Wah, padahal yang bertelur itu adalah unggas, jenis-jenis unggas, jenis-jenis burung, jenis-jenis binatang merayap, begitu, serangga. Nah, ini biasanya semua bertelur. Tetapi ini aneh sekali anak-anak. Abu Nawas bisa bertelur. Pasti ceritanya seru dan penuh dengan kecerdikan Abu Nawas untuk menceritakan kisah manusia bisa bertelur ini. Nah, begini ceritanya anak-anak, Paman Sam bacakan ya. Sudah bertahun lamanya Baginda Harun Al-Rasyid ini selalu punya banyak ide untuk menjebak Abu Nawas dan ingin memenjarakannya, namun selalu saja gagal. Nah, ceritanya cuma begitu alasannya anak-anak. Jadi Harun Al-Rasyid ini punya dendam pada Abu Nawas, ingin memenjarakan Abu Nawas. Bagaimana caranya Abu Nawas ini bisa terpenjarakan dan selalu membuat jebakan-jebakan, tugas-tugas pekerjaan yang tidak mungkin dilakukan Abu Nawas, tetapi selalu gagal. Kenapa demikian? Karena Abu Nawas punya kecerdikan yang tinggi, punya siasat, punya taktik, punya kepintaran yang tinggi, sehingga jebakan-jebakan yang diciptakan oleh Harun Al-Rasyid, Baginda Harun Al-Rasyid, selalu lolos, selalu gagal. Abu Nawas selalu bisa mengatasi apa saja perintah dari Baginda Harun Al-Rasyid yang kadang-kadang juga mustahil dikerjakan. Nah, di seri Abu Nawas ini selalu begitu anak-anak.
Abu Nawas selalu berhasil mengalahkan tipu muslihat dari Baginda Harun al-Rasyid. Tetapi Baginda Harun al-Rasyid walaupun mempunyai rasa dendam seperti itu, tapi dendamnya hanya sebentar saja. Ketika Abu Nawas dipanggil ke kerajaan, kemudian bisa memecahkan masalah, mengerjakan jebakan Baginda Harun al-Rasyid, ternyata Baginda Harun al-Rasyid bisa tertawa, bisa puas, bisa merasa mempunyai rakyat yang pandai, sehingga dendamnya sudah tertutupi dengan suasana-suasana seperti itu. Nah, sekarang Paman Sam melanjutkan. Kali ini ketika Baginda sudah merasa gagal, Baginda punya siasat jitu, dan dia bisa memastikan kalau Abu Nawas akan terperangkap dalam permainannya. Wah, Baginda Harun al-Rasyid sudah yakin pastilah Abu Nawas tidak bisa mengerjakan pekerjaan yang diperintahkan. Kalau kemarin-kemarin Baginda Raja memerintahkan pekerjaan-pekerjaan yang mustahil tapi bisa dikerjakan, saat ini Baginda Raja Harun al-Rasyid meyakini bahwa perintahnya tidak mungkin akan disiasati oleh Abu Nawas. Pasti Abu Nawas akan gagal melaksanakan. Nah, dipanggillah Abu Nawas. Suatu sore, ketika Baginda berendam di dalam kolam, ia berkata kepada para menterinya, "Aku punya akal untuk menjebak Abu Nawas." Begitu kata Baginda Harun al-Rasyid. Nah, kira-kira jebakannya apa? Jangan kemana-mana, tetap di Anak Kreatif. Ya, terima kasih anak-anak. Anak-anak masih tetap di Anak Kreatif dan masih setia melihat Paman Sam untuk bercerita. Kira-kira lanjutan cerita itu apa? Pasti anak-anak juga sudah penasaran. Nah, Paman Sam melanjutkan cerita dari Abu Nawas ini tadi. Nah, tadi Baginda Harun al-Rasyid, anak-anak berendam, sudah berpikir ia akan menjebak Abu Nawas. Apakah itu? Ini. Ketika berendam, para menterinya dipanggil, kemudian berkata Abu Nawas, "Aku punya akal untuk menjebak Abu Nawas." Tentu saja para menterinya heran dan bertanya-tanya, "Apakah itu wahai Paduka yang mulia?" Tanya salah seorang menterinya. "Kalian tak usah tahu dulu," kata Baginda Harun al-Rasyid. "Aku hanya ingin kalian datang lebih dini besok sore di kolam ini. Jangan lupa, datanglah sebelum Abu Nawas datang. Karena aku akan mengundangnya untuk mandi bersama-sama kita." Jelas Baginda Harun al-Rasyid. Benar juga anak-anak. Akhirnya, keesokan harinya, Baginda Harun al-Rasyid dan para menteri telah dulu datang sebelum Abu Nawas. Wah, menterinya datang mengelilingi kolam renang tempat yang ditentukan untuk pertemuan. Baginda Harun al-Rasyid membagikan 20 butir telur ayam kepada para menterinya, sedangkan yang satu untuk Baginda sendiri. Wah, punya 20 butir telur dibagikan pada menterinya. Baginda memegang satu. Kemudian Baginda Harun al-Rasyid mengarahkan semua menterinya. Pengarahan telah diberikan dan dilaksanakan oleh para menteri untuk menjebak Abu Nawas. Kira-kira apa arahannya? Dengarkan lanjutan dari cerita ini. Ketika Abu Nawas datang, benar juga anak-anak, sesuai dengan kesepakatan, sore itu Abu Nawas datang. Baginda beserta para menteri
sudah terlebih dahulu berendam di dalam kolam. Di dalam kolam. Abu Nawas datang heran juga melihat Baginda Harun al-Rasyid dan para menterinya berendam di dalam kolam. Kira-kira apa yang mereka lakukan ya? Abu Nawas berkata dalam hati, jangan-jangan ini adalah jebakan. Begitu katanya Abu Nawas. Si para menteri dan Baginda Harun al-Rasyid cuma berendam, pura-pura tidak tahu kalau Abu Nawas datang. Enak-enak berendam sambil sedikit memejamkan mata. Tentu saja Abu Nawas sudah paham kebiasaan dari Baginda Harun al-Rasyid. Pasti ini adalah pura-pura. Begitu kata hati Abu Nawas. Abu Nawas masih menunggu saja apa yang akan dikatakan oleh Baginda Harun al-Rasyid. Nah, itulah. Jadi Abu Nawas ini sudah hafal anak-anak dengan tingkah laku daripada Harun al-Rasyid dan para menterinya, para prajuritnya. Pastilah itu adalah sebuah tipu muslihat. Wah, tiba-tiba anak-anak, Abu Nawas dipanggil oleh Harun al-Rasyid. Abu Nawas, ikutlah berendam saat ini juga. Wah, heran juga ini Abu Nawas. Dituruti saja, Abu Nawas ikut berendam, nyemplung di kolam renang, plung. Tetapi Abu Nawas juga was-was, jangan-jangan jebakan ini sangat sulit sehingga Abu Nawas tidak bisa menyelesaikan jebakan dari Harun al-Rasyid. Kemudian Baginda tidak memberinya tenggang waktu untuk pergi. Begitu Abu Nawas nyemplung, maka Harun al-Rasyid berkata, "Hai Abu Nawas, aku memandangmu mandi bersama karena ingin mengajak engkau ikut dalam permainan kami." Wah, pikirnya Abu Nawas, nah benar kan? Pasti ini adalah sebuah permainan dari Baginda Harun al-Rasyid. Wah, permainan apakah itu Paduka yang mulia? Tanya Abu Nawas. Baginda Harun al-Rasyid, wah, dengan bangganya, dengan congkaknya, mengira bahwa Abu Nawas tidak bisa mengikuti permainan, lalu berkata Baginda Harun al-Rasyid pada Abu Nawas, "Kita sekali-kali melakukan sesuatu yang secara alami hanya bisa dilakukan oleh binatang." Wah, begitu kata Baginda Harun al-Rasyid. Sebagai manusia, kita harus bisa dengan cara kita masing-masing. Kata Baginda melanjutkan ucapannya. Wah, siapa ini? Si Abu Nawas mengira-ira, bertanya-tanya, waduh, ini pasti sulit permainan ini. Kira-kira apa ya ini permainannya? Wah, begitu katanya Abu Nawas. "Hamba belum mengerti Baginda yang mulia," kata Abu Nawas, takut. Wah, tetapi ketakutan Abu Nawas itu juga sebenarnya pura-pura. Dia hanya pura-pura gemetar, pura-pura takut. Tapi Abu Nawas yakin bahwa permainan yang diberikan oleh Baginda Harun al-Rasyid pasti bisa diatasi. Kira-kira apa permainan itu? Jangan kemana-mana, tetap di Anak Kreatif. Ya, terima kasih anak-anak masih di acara Anak Kreatif. Wah, anak-anak tentu sudah penasaran.
ingin tahu kelanjutan cerita Paman Sam. Tetapi yang baru datang ini tadi, baru datang melihat nonton anak kreatif, mungkin sudah ketinggalan ceritanya. Tetapi baiklah, Paman Sam mengulangi bahwa Abu Nawas dipanggil oleh Baginda Harun al-Rasyid, diberikan satu jebakan permainan baru di dalam kolam, suruh mandi bersama-sama dengan 20 menterinya. Menterinya sudah menggenggam satu butir telur. Abu Nawas masuk dalam kolam renang, mandi bersama-sama. Nah, Baginda Raja mengatakan, sebagai manusia kita harus bisa dengan cara kita masing-masing untuk melakukan sesuatu yang secara alami hanya bisa dilakukan oleh binatang. Nah, begitu kata Baginda Harun al-Rasyid. Si Abu Nawas menjawab, anak-anak, hamba belum mengerti Baginda yang mulia. Jawablah oleh Baginda Harun al-Rasyid, masing-masing dari kita yang ada di dalam kolam ini, kita harus bisa bertelur seperti ayam. Dan barang siapa yang tidak bisa bertelur, maka ia harus dihukum. Jelas Baginda Harun al-Rasyid. Waduh, Abu Nawas tidak bisa berkata-kata. Wajahnya murung dan ia yakin dirinya tidak dapat bertelur. Wah, tentu saja anak-anak, manusia tidak bisa bertelur seperti unggas dan burung. Tetapi ini adalah tipu muslihat Baginda Harun al-Rasyid. Para menterinya sudah dipegangi, sudah menggenggam sebutir telur. Begitu pula Baginda Harun al-Rasyid sudah menggenggam sebutir telur. Wah, ini pastilah Baginda Harun al-Rasyid dan menterinya bisa menang dalam permainan ini. Tetapi hal itu tidak diketahui oleh Abu Nawas. Wah, Abu Nawas tidak bisa berkata-kata. Wajahnya murung dan ia yakin dirinya tidak dapat bertelur, dan pastilah dia akan mendapat imbalan penjara, hukuman oleh Baginda Raja. Karena memang begitu, Abu Nawas, rakyatnya semua yang tidak bisa melakukan perintah raja, maka patut dihukum. Baginda Harun al-Rasyid melanjutkan ucapannya. Nah, sekarang apalagi yang kita tunggu? Kita menyelam lalu naik ke atas sambil menunjukkan telur kita masing-masing. Wah, begitu kata si Baginda Harun al-Rasyid. Semua menyelam, para menterinya. Tidak ketinggalan Abu Nawas juga ikut menyelam, mengikuti perintah dari Baginda al-Rasyid. Baginda dan para menteri mulai menyelam. Kemudian naik ke atas sambil menunjukkan telur yang sudah dipersiapkan di genggaman tadi. Wah, telurnya diangkat. Abu Nawas masih saja di kolam untuk bertelur. Dia merasa kesulitan. Waduh, semua membawa telur. Tapi Abu Nawas berpikir, pasti ini adalah tipu muslihat. Abu Nawas sadar kalau Baginda dan para menteri telah mempersiapkan telur untuk masing-masing. Abu Nawas selalu tahu ini pasti adalah jebakan. Maka tak kuat menyelam terlalu lama anak-anak, Abu Nawas akhirnya naik ke permukaan dan menepi. Baginda Harun al-Rasyid langsung menghampirinya. Ampun tuanku, ampun tuanku yang mulia. Hamba tidak bisa bertelur seperti Baginda dan para menteri, kata Abu Nawas sambil membungkuk hormat. Kalau begitu, engkau harus dihukum, kata Baginda bangga. Wah, tentu saja Abu Nawas langsung mempunyai akal, kecerdikannya muncul, siasat
api yang biasanya digunakan tiba-tiba muncul. Wah, begitu mendengar perintah dari Baginda Harun al-Rasyid, kamu harus dihukum. Tunggu dulu, kata Abu Nawas. Tunggu dulu, wahai tuanku yang mulia, kata Abu Nawas memohon. Apalagi hai Abu Nawas? Tanya Baginda, tak sabar. Berkatalah si Abu Nawas. Menjawab dengan tenang, dia berkata, Paduka yang mulia, sebelumnya izinkan hamba membela diri. Sebenarnya kalau hamba tentu mampu, akan tetapi hamba merasa menjadi ayam jantan, maka hamba tidak bisa bertelur. Wah, itu jawabnya si Abu Nawas. Hanya ayam betina saja yang bisa bertelur, jawab Abu Nawas. Wah, dari situ Baginda Raja juga sudah mulai sadar. Wah, pastilah aku akan kalah dengan Abu Nawas. Ternyata aku salah juga berpikir. Sebenarnya yang bertelur adalah ayam betina. Dan kami semua di sini adalah jantan semua. Wah, ini Abu Nawas bisa berkelit, katanya. Batinnya pikir, siapa? Baginda Harun al-Rasyid. Diulangi lagi sama Abu Nawas. Hanya ayam betina saja yang bisa bertelur. Sementara kita di sini semua adalah lelaki, berarti tidak bisa bertelur layaknya ayam betina. Wah, tentu saja raja tidak bisa berkata apa-apa, anak-anak. Wajahnya terlihat malu. Jadi semua yang membuat telur ayam betina, pikirnya. Abu Nawas merasa menang. Karena malu, anak-anak, raja dan para menteri segera berpakaian, kemudian langsung menuju istana tanpa sepatah kata. Abu Nawas sendiri tak mengira kalau dirinya bakal lolos dari jebakan Baginda yang satu ini. Nah, itulah cerita Abu Nawas, seri Abu Nawas dengan judul Abu Nawas Bisa Bertelur. Nah, itulah Abu Nawas, pandainya Abu Nawas, liciknya Abu Nawas, cerdiknya Abu Nawas, pinternya bersiasat Abu Nawas, selalu mendapatkan jawaban, selalu lolos dari jebakan Baginda Harun al-Rasyid. Nah, itu karena apa, anak-anak? Karena Abu Nawas adalah orang yang cerdik, daya kreativitasnya tinggi, daya imajinasinya tinggi. Itulah sebabnya Paman Sam selalu berkata, anak Nusantara harus kreatif. Sampai jumpa.